بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'ala an-nahar, abas-siratan li ulil qulubi wal absar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Mari kita syukuri segala kenikmatan tersebut, pertama dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita juga ke Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insyaallah kita akan membahas ada 7 keutamaan hari Arafah. Sekarang kita berada di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari ke-8 dari bulan Zulhijjah. Besok hari Selasa hari Arafah, 10-nya hari Idul Adha. Mengapa hari ini disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya hari perenungan. Karena di hari ini tanggal 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu diceritakan Allah di As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Ketika umur Nabi Ismail menjelang dewasa, beliau bermimpi bahwasanya beliau menyembelih putranya. Nabi Ibrahim sempat ragu, apakah mimpi ini dari Allah ataukah mimpi ini dari iblis. Maka beliau merenungi, lama mikir. Nah, merenungi itulah disebut dengan tarwiyah. Walaupun ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan puasa hari tarwiyah. Cuma sebagian ulama mendoifkan hadis itu. Hadis yang kuat tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh, kata Nabi, lebih Allah cintai melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad? Nabi mengatakan, walal jihad, ya jihad juga kalah dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, nah ini pakai hadis ini. Ini dalilnya sangat kuat. Cuma mengkhususkan puasa di hari Tarwiyah, itu yang menurut sebagian ulama hadisnya tadi lemah. Berbeda dengan besok. Kalau besok puasa Arafah, hadisnya juga kuat. Banyak diriwayatkan oleh jalur periwayatan hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah ini bulan yang sangat istimewa. Ada banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Zulhijjah yang menyebabkan bulan ini istimewa. Terkait dengan Nabi Adam, diterima taubatnya 1 Zulhijjah. Nabi Yunus alaihissalam juga diterima taubatnya 2 Zulhijjahnya. 3 Zulhijjahnya Nabi Zakaria dikabulkan doanya. 4 Zulhijjahnya Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. 5 Zulhijjahnya Nabi Musa lahir di Mesir. 6 Zulhijjahnya Allah membuka pintu rahmat bagi para nabi dan rasul. 7 Zulhijjahnya Allah menutup pintu-pintu neraka jahanam.
baru dibuka nanti tanggal 10. 8-nya yang tadi Nabi Ibrahim bermimpi sekaligus beliau diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah. 9 Zulhijjahnya lebih banyak lagi itu haji wada'nya Nabi dan seterusnya. 10 Zulhijjahnya Nabi menyembelih kurbannya. Sekaligus itu hari Lebaran. Di samping kejadian penting yang menyebabkan bulan ini istimewa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal juga yang menyebabkan Zulhijjah ini istimewa. Di antaranya Zulhijjah termasuk salah satu bulan suci yang disebut dengan bulan haram. Dari 12 bulan Arab, ada 4 yang disebut dengan arba'atun hurum. At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Arab itu kata Allah, ada 4 yang disebut dengan bulan-bulan yang suci. Salasun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut kata Nabi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1-nya Rajab. Kemudian haji tidak boleh dikerjakan kecuali di bulan Zulhijjah. Begitu juga dengan kurban. Kurban hanya boleh dilakukan di bulan Zulhijjah dan itu pun hanya 4 hari. Lalu 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga dijadikan objek sumpah. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Wal Fajri ayat keduanya. Walayalin ashri. Demi 10 hari pertama. Terakhir Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan yang menyebabkan juga bulan Zulhijjah ini istimewa karena di bulan Zulhijjah ini berkumpul pokok-pokok ibadah di dalam agama Islam. Ada puasa, ada sholat, ada ibadah harta, kurban, kemudian ada haji. Dan itu tidak akan berkumpul kecuali hanya di bulan Zulhijjah saja. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Satu juga yang menyebabkan bulan Zulhijjah ini istimewa karena di bulan Zulhijjah ini terdapat hari Arafah. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini, 7 keutamaan hari Arafah. Saya ingat ini materi saya sampaikan saat khutbah wukuf ketika menjadi petugas haji dulunya. Pertama, hari Arafah Bapak Ibu tanggal 9 Zulhijjah itu hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Hari Arafah tanggal 9. Mereka wukufnya tanggal 9 Zulhijjah dan wukufnya dimulai sejak matahari tergelincir. Artinya dimulai dari waktu salat zuhur. Walaupun mereka sudah mulai ada yang berangkat hari ini tanggal 8, sebagian sudah mulai menuju Mina, bermalam di Mina, nanti keesokannya mereka langsung menuju ke padang Arafah. Kalau jamaah haji yang mayoritas Indonesia biasanya berangkat menuju Mina menuju padang Arafah tanggal 8 sorenya, langsung menuju tenda di padang Arafah. Bermalam di padang Arafah, lalu sampai besok pagi menjelang zuhur. Nah, zuhurnya wukuf dimulai dengan azan dan khutbah wukuf pada saat itu setelah selesai sholat. Wukuf di padang Arafah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini puncak dan rukun ibadah haji. Tidak sah haji seseorang ketika dia tidak wukuf. Jadi wukuf inilah yang sangat menentukan haji seseorang itu sah atau tidak diantaranya. Ada yang membedakan antara haji dan umroh. Rukunnya hampir sama. Kalau umroh itu rukunnya ada 5. Nah, kalau haji rukunnya ada 6. Bedanya cuma siko. Inilah bedanya, wukuf. Jamaah umroh tidak wukuf. Jamaah haji wukuf. Nah, selain wukuf ini, rukun umroh itu sama seperti rukun haji. Makanya umroh sering disebut haji kecil. Karena memang semua rangkaiannya agak mirip dengan ibadah haji. Bapak Ibu ini muliakan Allah, baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hajju Arafah. Haji itu kata Nabi adalah wukuf di padang Arafah. Sehingga siapapun yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka mesti berangkat ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kalau sekarang yang sakit, yang lansia, yang disabilitas, mereka tetap dibawa karena tidak sah haji mereka kalau tidak berangkat, tapi dengan mekanisme namanya murur. Mereka dibawa menggunakan kendaraan, ambulan atau bis, lalu mereka berhenti sejenak di batas padang Arafah. Lalu setelah itu mereka berdoa, ya berzikir dan ibadah yang lain. Lalu setelah itu mereka dibawa lagi untuk melanjutkan
pelayanan mereka atau pengobatan mereka. Nah, ini yang pertama ya. Istimewanya hari Arafah. Hari Arafah adalah hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Yang kedua, hari Arafah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari Allah sempurnakan agama dan nikmatnya kepada kita umat Islam. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud qala lahu, datang seorang Yahudi kepada Umar, lalu dia berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Kata orang Yahudi tadi, wahai Umar, di kitab kalian itu ada satu ayat yang kalian sering membacanya. Law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yaum 'ida. Kalau ayat tadi turun ke kami, ke orang Yahudi, kata orang Yahudi, kami pasti akan jadikan hari turun ayat itu sebagai lebarannya kami. Lalu Umar pun bertanya, ayu ayat? Mana ayatnya, kata Umar? Lalu si Yahudi tadi membaca Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan kenikmatanku bagi kalian umat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Akhirnya mendengar ucapan orang Yahudi ini, Umar pun berkata, qad arafna dzalikal yaum. Kami tahu, kata Umar, hari turunnya ayat itu. Wal makan alladzi nazalat fihi 'alan nabi. Dan kami juga tahu tempat di mana turunnya ayat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah. Ayat itu turun, kata Umar, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah, sedang menyampaikan khutbah wukuf yaumul Jum'ah, hari Jumat. Berarti hari Arafah ini hari disempurnakan agama dan nikmat, sekaligus hari berhajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji wada. Dan ketika wukuf bertepatan dengan hari Jumat, itu disebut dengan haji akbar biasanya. Fadilahnya lebih besar pahalanya. Yang ketiga, hari Arafah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hari yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijadikan objek sumpah. Sama seperti 10 hari pertamanya. Wabil khusus terkait dengan hari Arafah dan hari Idul Adhanya. Itu dijadikan objek sumpah di Quran surah Al-Fajr ayat ketiga. Wasyafa'i wal watri. Nah, ini ada komentar dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengutip ucapan dari Abdullah bin Abbas, Ikrimah dan Ad-Dhahhak. Mereka mengatakan al-watru yaumu Arafah likaunihi tasi. Al-watru dalam ayat surah Al-Fajr itu adalah hari Arafah karena dia adalah hari ke-9. Watru itu witir, ganjil. Wa anna syafa', sedangkan asy-syafa' yaumun nahri likaunihil ashir, hari genap, yaitu tanggal 10-nya. Nah, jadi hari Arafah dan hari Idul Adha itu disebutkan dalam Al-Quran dan dijadikan objek sumpah. Sering kita sampaikan, apapun yang Allah jadikan sebagai objek sumpah, maka itu pasti spesial makhluk itu, bukan makhluk yang biasa-biasa saja. Dalil yang kedua yang menjelaskan bahwasanya hari Arafah dijadikan objek sumpah oleh Allah, surah Al-Buruj ayat yang ketiga juga, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Ayat ketiganya, wasyahidiu wa masyhud. Kata Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka mengatakan asyahid yaumul Jum'ah. Asyahid dalam ayat itu adalah hari Jumat, demi hari Jumat, sedangkan masyhud wal masyhud yaumu Arafah, hari Arafah. Jadi ini hari yang sangat spesial sekali, dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istimewanya hari Arafah, puasa di hari Arafah bisa mengampunkan dosa 2 tahun sekaligus. Besok. Ya, maka ini dalilnya sangat kuat, sahih, riwayat Imam Muslim 1162 nomor hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, kata Nabi,
bisa mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Besok Pak. Maka saya mengajak kita semua besok ajak keluarganya untuk puasa Arafah. Ya, insya Allah 2 tahun dosanya diampunkan. Tapi dosa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mesti bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, dosa yang diampunkan dengan hari Arafah ini adalah dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Kalau dosa yang kaitannya dengan manusia seperti kita misalkan memfitnah seseorang, membuka aibnya, menjelek-jelekkan orang, atau mengadu domba orang untuk membenci seseorang, maka itu mesti minta maaf. Tidak bisa diampunkan dengan puasa Arafah. Dan yang ketiga, puasa yang bisa diampunkan dengan puasa Arafah ini dosa yang bukan urusannya dengan harta. Kalau dosa yang urusannya dengan harta baru Allah ampunkan jika harta itu dibalikkan. Seperti dosa minjam duit tidak bayar. Tidak pacak diampunkan dengan puasa Arafah, bayar dulu utang orang. Ya, jadi jangan menganggap setelah puasa Arafah telah lunas hutang. Tidak ada macam ya konsepnya. Mesti dibalikin dulu. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Lalu yang kelima, puasa Arafah, hari Arafah istimewanya berikutnya adalah hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari panasnya siksa api neraka. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min yaumin aktsar min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari, kata Nabi, yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari panasnya siksa api neraka kecuali pada hari Arafah. Maka besok selain kita berpuasa, dianjurkan banyak-banyak berdoa, minta selamat dari panas siksa api neraka. Boleh dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh dengan doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, nah, dan seterusnya. Banyak ya, tidak tahu bahasa Arab boleh dengan bahasa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk besok karena ini hari Arafah, hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari siksa api neraka, maka boleh nanti menitip doa kepada orang-orang yang ada di padang Arafah agar kita bersama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi selamat dari panasnya siksa api neraka. Karena memang itulah tanggung jawab kita sebagai seorang suami. At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab pertama dan yang paling utama kita sebagai kepala rumah tangga adalah memastikan anak istri kita selamat dari siksa api neraka. Di antara ikhtiarnya adalah banyak-banyak berdoa. Yang keenam, orang yang wukuf di padang Arafah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan hadis ini oleh Imam Albani, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, membangga-banggakan orang yang wukuf di padang Arafah di hadapan para malaikatnya, dibangga-banggakan oleh Allah. Seraya Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru ila ibadi atuni syu'san ghubra." Lihat, kata Allah, wahai malaikat, lihat tuh hambaku, mereka datang dari segala penjuru dunia, datang bermunajat, berdoa, beribadah di padang Arafah dalam semua keadaan dan latar belakang mereka. Dibangga-banggakan, Pak. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo minimal sekali kita melakukannya, Pak. Dibangga-banggakan oleh Allah di padang Arafah dengan melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita termasuk orang yang Allah banggakan di padang Arafah. Terakhir, hari Arafah istimewanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah hari doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk waktu yang mustajab. Dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalud du'a du'a'u yauma Arafah." Sebaik-baik doa, doa yang dipanjatkan di padang Arafah. Di riwayat yang lain, khairud du'a du'a'u yauma Arafah.
Sebaik-baik doa yang dipanjatkan di padang Arafah. Pertanyaannya mengapa? Karena ketika doa itu dipanjatkan di padang Arafah, saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, bertemu waktu mustajab dan tempat mustajab. Kalau jamaah umroh, mereka melaksanakan umroh ke padang Arafah itu hanya ziarah saja. Dan mereka hanya mendapati tempat mustajab. Tapi mereka tidak mendapati waktu mustajabnya, 9 Zulhijjahnya. Karena jamaah umroh tidak bisa pergi saat 9 Zulhijjah. Yang bisa ke sana adalah jamaah haji. Sehingga jamaah haji yang berdoa di padang Arafah itu, insya Allah doa-doa mereka mustajab. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, innal hujjaj wal umar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu tamu-tamunya Allah. In da'auhu ajabahum. Kalau mereka berdoa, Allah kabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhum ghafara lahum. Kalau mereka minta ampun, Allah ampunkan. Nah, maka sekali lagi saya mengajak kita semua, ayo yang punya kenalan berangkat haji, nanti saat besok ya, WA, tolong dibacakan. Insya Allah doa kita mustajab. Yang belum dipanggil ke sana, minta supaya dipanggil cepat. Ya, yang punya masalah, minta supaya Allah bantu menyelesaikan masalahnya. Yang punya penyakit, minta Allah sembuhkan. Minta dibacain aja. Ya, saya dulu banyak tuh jamaah di hari Arafah, mereka minta dibacakan doa-doa mereka. Satu persatu saya bacakan, dan itu memang waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tapi doa itu dibacakan ketika wukuf dimulai, bukan sebelumnya. Berarti setelah matahari tergelincir, wukuf jamaah haji itu dimulai dari zuhur sampai terbit fajar. Menurut pendapat yang kuat, terbit fajar itu subuh. Jadi wukufnya lama. Walaupun nanti mereka harus wajib berangkat ke Musdalifah untuk bermalam. Ya, itu berangkatnya biasanya di waktu malamnya. Jadi wukufnya dari zuhur sampai maghrib. Ba'da maghrib setelah makan biasanya jamaah haji itu mulai siap-siap untuk berangkat ke Musdalifah. Ada yang berjalan, ada yang naik bis. Kalau lansia biasanya naik bis, dan mereka juga hanya menggunakan mekanisme murur. Nah, sekarang ada mekanisme yang baru namanya tanazul. Jamaah lansia dan yang sakit itu tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina. Jadi mereka setelah melontar jumroh Aqabah, jumroh yang dia bagian dari wajib haji, mereka dijemput lagi untuk ke hotel. Nah, itu menarik. Tahun ini, tahun kami kemarin belum ada. Ya, jadi ini memang banyak hal yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan pemerintah kita untuk mempermudah ibadah haji kita. Tentu semuanya sudah di bawah pengawasan alim ulama kita. Karena Kementerian Haji juga tidak mungkin menetapkan suatu program kecuali dia sudah meminta fatwa kepada alim ulama, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat, bisa menambah semangat kita untuk beriman dan beramal soleh. Sekali lagi saya mengajak kita semua, kita sekarang berada di 10 hari yang sangat spesial. 10 hari yang di antara amalan yang dianjurkan itu adalah banyak berpuasa, banyak beramal soleh, banyak berzikir. Bahkan zikirnya pun tidak mesti sampai tanggal 10. Tapi zikir yang dianjurkan di bulan Zulhijjah itu sampai tanggal 13. Ada istilah di dalam Al-Quran, al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Dan ada istilah lagi satunya al-ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ya. Al-ma'lumat yang sudah diketahui itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Sedangkan al-ayyam al-ma'dudat itu tanggal 11 sampai tanggal 13. Ini yang membedakan takbir yang biasanya dibacakan oleh imam saat lebaran. Idul Fitri cuma sehari, Idul Adha biasanya 4 hari. Imamnya memimpin takbir sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Walaupun itu tidak wajib ya. Jadi kalau imamnya misalkan kelupa baca takbir, jangan nikah kelahi. Karena tidak wajib gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jazakumullah. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya masalah mudah-mudahan cepat selesai. Ya, kita berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita diterima, dosa kita diampunkan, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan, diistiqomahkan kita dalam kebaikan.
dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.